Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karyawan di hati. Saat ini bersama saya, Sulfikar, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam podcast Suara di Hati. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang lebih dekat dengan di hati. Untuk karyawan di hati, eh, perlu kita ketahui bahwa di hati di sini merupakan nilai inti PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, setiap kegiatan serta pengambilan keputusan di PT PKN dilakukan berlandaskan nilai-nilai inti perusahaan, di mana nilai inti-inti di sini diantaranya adalah dapat dipercaya, integritas, hormat menghormati, antusiasme, teamwork, dan juga inovatif. Keenam nilai inti ini akan kita bahas secara mendalam bersama beberapa narasumber kita pada hari ini. Beberapa narasumber kita yang tentunya dari tim Management of Organization and Development atau biasa kita familiar dengan istilah MOD. Kita sapa dulu narasumber pertama. Di sini ada Pak Kuku Daryadi. Selamat siang, Pak Kuku. Selamat siang, Mas Zulfikar. Selamat siang, gimana kabarnya, Pak? teman di hati. Kabar baik, luar biasa. Iya, saya. Ya, senang sekali bisa kembali diskusi dengan Pak Kuku hari ini. Jadi, karyawan di hati sebagai informasi bahwa dalam corporate function PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, Pak Kuku merupakan head MOD ya, dan pada jabatan struktural sebagai Production Admin and Main Cost Division Head atau General Manager. Selanjutnya kita sapa narasumber kedua. Beliau juga menurut saya sangat menginspirasi ya. Ada Pak Yoni Utomo. Selamat siang Pak Yoni. Siang Mas Zulfikar, siang rekan-rekan di hati. Mana kabarnya Pak? Sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan lancar untuk kegiatan podcast hari ini Pak. Ya, jadi karyawan di hati, Pak Yoni di sini adalah bagian dari MOD juga. Dan di corporate function juga Pak Yoni adalah selain jadi MOD juga sebagai kepala teknik tambang, dan pada jabatan struktural beliau sebagai Deputi Direktur Operation and Support. Ya, selanjutnya kita sapa narasumber ketiga. Di sini ada Ibu Julia. Bu Julia juga merupakan inspirasi sebagian besar kalangan wanita di PT PKN. Saya kira semua pekerja wanita kita di PT PKN pengen seperti Bu Julia nih. Kita sapa dulu, selamat siang, Ibu. Selamat siang, masuk, dan selamat siang untuk para penonton Suara di Hati. Ya, senang sekali ya. Hari ini kita narasumbernya ada Bu Julia juga. Jadi Bu Julia merupakan tim MOD juga ya? Betul. Di corporate function-nya dan di jabatan struktural beliau sebagai Finance and Accounting Division Head. Kemudian ada satu lagi untuk perempuan luar biasa juga ini, ada Mbak Yuhani. Selamat siang Mbak Yu. Siang Mas Sul, siang semuanya. Sehat Mbak Yuhani ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya, kali ini podcast kita ditemani beberapa narasumber. Jadi Mbak Yuhani juga merupakan tim MOD dan juga sebagai Production Admin and Main Cost Superintendent. Ya, terakhir narasumber kita yang juga cewek cantik di sana ya. Ada Mbak Norma. Selamat siang Mbak Norma. Selamat siang Mas Zulfikar dan selamat siang rekan-rekan pendengar podcast Suara di Hati. Oke, Mbak Norma siap untuk hari ini ya? Siap dong. Oke, Mbak Norma juga sebagai MOD officer ya. Memang di sini memang diplot untuk sebagai MOD officer di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ya. Baik, Bapak Ibu semua dan juga karyawan di hati,
pada pembukaan podcast tadi kita katakan bahwa setiap kegiatan dan pengambilan keputusan selalu dilakukan berlandaskan nilai-nilai inti perusahaan. Saya coba bertanya kepada Pak Kukuh dulu ya, untuk semua karyawan di hati yang menyimak podcast hari ini. Mungkin bertanya nih Pak, bagaimana sih historical di hati ini ya? Historical di hati kemudian dijadikan sebagai nilai perusahaan dan ditetapkan sebagai budaya yang harus dilakukan oleh pekerja, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Baik, makasih Mas Yul. Seperti podcast sebelumnya, bahwa beberapa perusahaan atau negara mungkin ya, perusahaan tepatnya, itu ketika membuat culture atau nilai budaya, itu ada dua tipe ya. Jadi ada top down, dari atas, dari manajemen langsung menentukan, kemudian diterjemahkan ke karyawannya sampai level yang paling bawah, atau bottom up. Jadi karyawan dikumpulkan ide-idenya, usul-usulannya, kemudian dikumpulkan, disederhanakan menjadi ringkas, dan itu menjadi acuan nilai budaya di perusahaan itu. Nah, kalau PKN itu adalah sistemnya top down. Nah, kita bisa lihat bahwa founding father PKN itu sudah menuliskan atau sudah mencantumkan itu di misinya PKN ya, terutama misi yang kedua ya, bahwa kalau saya bacakan ya, mengembangkan budaya perusahaan yang mengedepankan integritas, kemudian dapat dipercaya, antusiasme, hormat menghormati, berpikir inovatif, dan kerjasama yang kuat. Artinya 6 nilai inti PKN atau culture-nya PKN itu sudah termaktub di situ. Ya. Jadi dari awal itu memang pendiri perusahaan sudah mempunyai visi dan misi yang jelas bahwa budaya PKN itu seperti ini, ada 6 tadi di hati, dan itu yang menjadi acuan kita untuk kita bisa implementasi dan kita lakukan dalam keseharian pekerjaan kita. Mungkin itu Mas Yul. Ya, terima kasih Pak Kukuh. Jadi tadi sistem penurunan kepada pekerja adalah sistem top down, di mana ini awalnya mungkin dikeluarkan melalui kebijakan perusahaan dan diturunkan kepada pekerja yang akan diimplementasikan. Pak Yoni, mohon izin Pak. Jadi di hati di sini sudah dijelaskan tadi bahwa singkatan dari di hati itu ada dapat dipercaya, integritas, hormat menghormati, antusiasme, teamwork, dan juga inovatif ya. Nah, Pak Yoni, mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya, maksud dari nilai inti dapat dipercaya dan integritas dulu deh Pak. Ya dimaksud di sini apa ya kira-kira ya Pak ya? Dan juga kalau kita lihat di sini ada logo dan warna yang masing-masing nilai inti ini berbeda-beda ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Oke, saya dapat jatah menjelaskan dapat dipercaya dan integritas ya. Oke, Bapak Ibu semua penonton podcast Suara di Hati. Jadi untuk dua budaya di awal, dapat dipercaya dan integritas, ini proses pemilihan logo maupun gambar sudah melalui proses yang rasanya kita sudah cukup mencari semua kemungkinan yang bisa kita pakai, logo maupun gambar dan warna, dan sudah ditetapkan oleh manajemen bahwa untuk dapat dipercaya kita memakai logo berwarna orange. Jadi logo warna orange untuk dapat dipercaya ini kita coba menimbulkan rasa semangat, rasa optimisme dan percaya diri dengan warna orange. Orange warna yang cerah, dan kita berharap bahwa semangat untuk bisa menjaga kepercayaan itu penting, sehingga kita harus optimis dan percaya diri bahwa kita bisa menjalankan budaya tersebut. Terus kemudian kita pakai logo berjabat tangan warna orange dapat dipercaya. Jadi itu melambangkan sikap kita bisa saling percaya di antara semua pekerja PT PKN. Jadi
sikap saling percaya ini penting karena untuk bisa bekerja kita harus betul-betul bisa bekerja sama dan betul-betul bisa mempercayakan next proses itu dikerjakan oleh rekan kita dengan tanggung jawab dan semangat yang bagus. Indikator perilaku dari budaya dapat dipercaya yang kita coba tetapkan adalah ketepatan untuk memenuhi janji, menepati janji. Jadi kita berharap bahwa budaya ini dapat dijalankan oleh semua pekerja di PT PKN dengan menunjukkan bahwa kalau janji itu berupaya semaksimal mungkin untuk selalu ditepati, dan selain itu adalah kejujuran ya, rekan-rekan semua. Kejujuran itu menjadi budaya mutlak di perusahaan ini. Sejak awal saya bergabung sampai hari ini rasanya sudah ada beberapa pengalaman, Bapak Ibu semua mungkin pernah juga dengar, pernah juga melihat bahwa ada beberapa karyawan yang akhirnya terpaksa tidak bisa gabung dengan perusahaan karena tidak bisa menjalankan budaya dapat dipercaya dengan baik. Jadi menepati janji dan berperilaku jujur itu adalah indikator mutlak yang akan kita pakai untuk mengukur dan meminta semua pekerja di PT PKN untuk menjalankan budaya tersebut. Terus kemudian budaya yang kedua adalah integrity. Jadi untuk budaya integritas kita menggunakan warna biru muda. Jadi melambangkan warna biru kalem, sikap yang tenang, sikap yang konsisten. Jadi warna biru harapannya bisa menunjukkan, menggambarkan sikap yang tenang dan konsisten. Terus kemudian kita pakai logo tameng yang diberi centang. Jadi logo itu tuh menggambarkan integritas diri yang kuat. Jadi supaya rekan-rekan semua gampang menghafal, untuk integritas kita menggunakan warna biru yang melambangkan sikap yang tenang dan konsisten, dan gambarnya gambar tameng yang dicentang. Itu menunjukkan integritas diri yang kuat. Kemudian indikatornya apa? Yang bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa karyawan telah menerapkan budaya tersebut. Beberapa indikator yang ditunjukkan untuk menunjukkan integritas adalah disiplin, kemudian konsisten antara ucapan dan perbuatan. Ya, ini adalah harfiah arti dari integritas: disiplin, konsisten antara ucapan dan perbuatan, komit untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, itu menunjukkan integritas. Kemudian profesional, menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan sesuai dengan job desk-nya masing-masing, dan bertindak penuh tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Jadi itu beberapa indikator yang kita akan pakai untuk mengukur pelaksanaan budaya integritas. Saya ulangi lagi: disiplin, konsisten antara ucapan dan perbuatan, berkomitmen untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan perusahaan, bersikap profesional dalam bekerja, menyelesaikan semua tugas-tugas sesuai dengan job desk-nya, bertindak penuh tanggung jawab. Oke, jadi demikian rasanya penjelasan untuk budaya disiplin dan dapat dipercaya dan integritas. Mudah-mudahan bisa dipahami semua rekan-rekan, dan dalam perjalanannya kita akan sama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan, saling memberi masukan jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan di lapangan untuk penerapan dua budaya ini. Oke, saya kembalikan ke Mas Zulfikar. Wah, luar biasa Pak Yoni ya. Jadi karyawan di hati sekalian, Pak Yoni tadi sudah menjelaskan sangat-sangat detail ya. Kita tanyakan tadi untuk apa sih filosofi warna dan logo dari nilai inti dapat dipercaya dan juga integritas. Saya lanjut lagi nih ke Bu Julia ya, mungkin ya Bu ya. Tadi sudah dapat dipercaya dan juga integritas. Mohon izin Bu Julia, mungkin bisa dijelaskan Bu. Di sini kalau untuk hormat menghormati dan juga antusiasme, kira-kira filosofinya seperti apa ya Bu ya? Ya, terima kasih.
Nah, hormat menghormati ya, di sini hormat menghormati kita menggunakan warna hijau. Kalau kita mendengarkan warna hijau, apa sih yang kita pikirkan? Pastinya pohon, daun gitu ya. Pohon, daun, hutan, ya itu teduh gitu rasanya, asri, jadi segar rasanya. Nah, sama, jadi kita di PKN itu, kita menggunakan hijau itu hormat menghormati karena kita itu berharap setiap karyawan itu bisa saling menghormati, baik sesama dengan rekan kerja maupun dengan di lingkungan. Nah, logonya kita itu di sini itu adalah orang saling berjajar, meletakkan tangan di hati, melambangkan saling menghormati. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi beberapa orang bersejajar. Nah, ini melambangkan apa sih, apa yang kita mau capai dari di hati itu. Jadi ini kita berharap setiap karyawan ini memperlakukan orang lain, memperlakukan rekan kerja yang lain, atasan maupun bawahannya, semuanya kita memperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Jadi tidak memandang posisi orang tersebut apa, jabatannya dia apa, semuanya itu diperlakukan dengan sama. Jadi kalau ada ide-ide berharga, ada ide-ide seperti apapun dari orang lain tadi, baik atasan, bawahan, rekan kerja dari departemen yang berbeda, rekan kerja di site, rekan kerja di Jakarta, itu sama, semuanya sama diterima kalau hal itu bisa datang dari siapa saja. Mungkin bisa jadi saya dari finance, tapi saya merasa masuk kayaknya untuk di safety harusnya begini-begini nih. Gitu. Nah, kita berharap di PKN bisa nih rekan-rekan sama menerima, oh oke, itu masukan yang berharga ya, itu masukan yang bisa kita coba bawa di departemen. Nah, itu menghormati. Kemudian kita juga hampir sama mendorong orang untuk ekspresikan pandangan dia, bakat-bakat dia sepenuhnya. Kemudian tadi perbedaan pendapat, budaya, sosial maupun pendapat lainnya, kita berharap di PKN itu ada perbedaan bukan menjadi pemecahan atau bukan menjadi orang berkelompok-kelompok, tapi kita hormati sama-sama. Mungkin perbedaan saya dengan Mbak Norma di sini, kalau saya sedang senang, saya mungkin ngomongnya puji Tuhan, tapi kalau Mbak Norma alhamdulillah. Itu sama, kita hormati sama-sama ya. Nah, itu hormat menghormati. Berikutnya antusiasme. Nah, kalau antusias tuh kita pakai warna merah. Merah itu seperti warna bendera kita ya. Berani, kuat, energik, semangat untuk melakukan sesuatu tindakan dan melambangkan kegembiraan juga. Antusias ya kita. Di sini kita lambangnya kita gunakan ini dengan ini orang kedua tangan terangkat tuh seperti sedang melompat gitu loh. Dia itu sikap semangat yang membara, antusias yang tak terbatas ya. Mungkin semangat ya. Ya, betul, happy dan semangat gitu ya. Jadi apa yang kita harapkan, apa filosofi ini? Jadi orang itu semangat nyelesain pekerjaan, antusias untuk hal-hal yang baru, antusias menggerakkan atau menghadapi dinamika perusahaan, kemudian antusias untuk meningkatkan kualitas diri sendiri ya. Jadi antusias juga untuk meningkatin diri, antusias bahkan menggerakkan atau menghadapi dinamika perusahaan yang pastinya siap untuk semua tantangan yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dan mewujudkannya. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Sul. Wah, oke. Makasih Bu Julia. Sangat jelas sekali ya tadi disampaikan Bu Julia bahwa logo dan warna filosofi logo dan warna untuk hormat menghormati tadi adalah melambangkan kesan damai dan antusiasme adalah melambangkan keberanian. Tapi ada satu tadi yang dikatakan Bu Julia yang sangat menurut saya sangat berkesan ya, bahwa di dalam hormat menghormati itu kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan dengan bermartabat tanpa memandang posisi maupun jabatan.
Betul. Saya coba mau minta kepada Bapak Ibu semua di sini, mungkin narasumber kita dari tim MOD, ada yang bisa memberikan gambaran nggak ya? Bagaimana sih sebenarnya gambaran memperlakukan orang lain itu dengan hormat dan bermartabat tanpa memandang posisi maupun jabatan. Silakan Bapak Ibu semua mungkin bisa bisa menjawab. Silakan. Mungkin bisa menggambarkan tadi Mbak, hormat menghormati itu yang dijelaskan tadi itu seperti apa sih Mbak contohnya Mbak? Kalau mungkin saya beberapa contoh ya. Contoh misalnya DAO gitu kan, DAO ya. Jadi kalau ini kan indikator, salah satu indikator hormat menghormati tadi saya bacakan lagi, saya urai lagi, memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat tanpa memandang posisi maupun jabatan gitu ya. Jadi contoh ketika kita di Jakarta itu rasanya nggak ada perlakuan istimewa tertentu ya untuk jabatan manajer up atau terutama direksi gitu kan. Jadi tetap aja perlakuannya sama. Artinya sama itu tidak berlebihan ya. Tidak sampai kita harus takut, kita harus menghindar gitu kan. Tanda-tanda bahwa kita terlalu takut berlebihan ya. Tapi kita seperti biasa, seperti pada umumnya hubungan antar manusia ya. Jadi kita dengan direksi atau direksi dengan karyawan lainnya itu tidak ada perbedaan apapun ketika kita berdiskusi, ketika kita berdialog, bahkan makan siang pun sama gitu kan. Artinya kita perlakuannya sama. Itu di Jakarta ya. Kemudian di set saya lihat, saya rasa juga sama ya. Ketika kebutuhan tertentu, misalnya kebutuhan sarana, rasanya saya lihat semua karyawan diperlakukan sama ya, ketika sesuai dengan tugasnya harus jalan ke misalnya dari Sekayan ke Klubir membutuhkan sarana, semuanya dilayani dengan bagus oleh PICGA ya. Jadi entah direksi, entah manajer, entah karyawan, siapapun itu dilayani dengan hal sama, dengan tujuan pekerjaan tadi kan. Dan saya lihat juga tadi karena contoh di Jakarta makan siang ya, di set pun saya rasa lihat sama ya. Jadi bahkan untuk tanda petik harganya pun sama gitu kan. Artinya perlakuannya juga sama. Nah itu contoh-contoh kecil menurut saya. Selanjutnya kita ke Mbak Yuani dulu ya. Ya, Mbak Yuani tadi sudah dijelaskan hormat menghormati dan juga antusiasme. Sekarang kita ke teamwork dan juga inovatif nih Mbak. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Yuani filosofi dari logo, warna, dan juga indikator apa sih bisa dikatakan karyawan di sini sudah menjalankan yang namanya teamwork. Oke, terima kasih Mas Sul. Saya akan menjawab tentang teamwork dan inovatif ini. Kalau untuk teamwork itu di logo yang terbaru itu adalah gambaran sekumpulan orang yang sedang saling merangkul dalam posisi melingkar gitu ya. Jadi di sini ini melambangkan sikap teamwork yang saling bahu-membahu untuk menyelesaikan pekerjaan atau untuk mencapai tujuan bersama. Untuk teamwork dipakai warna coklat. Warna coklat ini untuk mewakili warna yang melambangkan rasa hangat, aman, dan juga nyaman, di mana diharapkan di dalam teamwork tersebut sama-sama anggotanya merasa kehangatan dalam interaksi satu sama lain dan juga merasa aman dan nyaman di dalam lingkaran kerjasama tersebut. Jadi untuk indikator perilakunya di sini yang diharapkan sebagai tim bisa memposisikan dirinya sebagai bagian dari tim, maupun itu sebagai anggota, maupun itu sebagai leader dari tim tersebut, di mana setiap masing-masing anggota tim ini mampu untuk mengoptimalkan seluruh energinya dalam mendukung keberhasilan tim mencapai tujuannya bersama. Dan juga untuk leader di sini diharapkan juga leader memiliki pola kepemimpinan yang baik dan juga memiliki komunikasi terbuka
untuk ke anggota timnya, dan juga diharapkan untuk anggota timnya juga sama-sama memiliki cara komunikasi yang terbuka supaya informasi yang harus diketahui bersama itu diketahui bersama, tidak hanya satu, sehingga ada blok informasi sehingga kegiatan tersebut bisa saja mandek karena yang harusnya mengetahui informasi tersebut tidak mengetahui, seperti itu masuk. Jadi itu yang diharapkan dari teamwork. Dan untuk inovatif di sini dilambangkan sebagai bola lampu ya, bola lampu yang menyala, di mana ini mencerminkan adalah ide yang terus-menerus muncul. Diwakili oleh warna kuning, di mana warna kuning ini kita ketahui, kalau kita melihat warna kuning apa yang kita rasakan ya, ada semangat dan keceriaan di warna kuning gitu ya. Saya juga kebetulan suka warna kuning. Jadi di sini mewakili keceriaan, semangat, dan juga optimis. Itu yang diharapkan dari inovatif ini. Dan indikator perilakunya ya seperti yang kita fokuskan di MOD saat ini, di mana kita ada program improvement, yaitu SS dan KCC, atau KCP. Ini adalah bagian dari kita menyalurkan ide-ide kita. Sebenarnya ide bisa disalurkan setiap saat ya, setiap saat. Tapi ini seperti mendokumentasikan ide-ide kita tersebut kayak gitu, supaya ide ini bisa terdokumentasi dengan baik dan terlaporkan dengan baik, dan juga ada kreditnya gitu. Siapa yang memiliki ide, siapa yang membuat ide ini gitu. Jadi di sini diharapkan dari budaya inovatif ini kita memiliki standar kerja yang tinggi dan akan selalu kita naikkan standar kerja tersebut kayak gitu. Dan juga diharapkan supaya selalu berpikir kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tetap mempertahankan keamanan, keselamatan, dan juga kelestarian lingkungan. Jadi inovatifnya jangan kebablasan juga, jangan yang merusak gitu, jangan yang hanya untuk maksudnya untuk target besar aja kayak gitu, tapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga keselamatan kerja. Oke, Mas Zul, itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Yuani. Tadi menjelaskan mengenai arti dari warna logo teamwork dan juga inovatif ya. Satu lagi mengenai inovatif, salah satu indikator dari inovatif di sini adalah terus berusaha untuk meningkatkan standar kerja yang lebih tinggi. Nah, meningkatkan standar kerja yang lebih tinggi. Saya minta Mbak Yuani dong, mungkin bisa dibantu Mbak penjelasannya, meningkatkan standar kerja yang lebih tinggi gini sih, gimana sih maksudnya Mbak? Oke, Mas Zul. Maksudnya di sini standar kerja yang lebih tinggi, kita dalam menyelesaikan sebuah tugas, misalnya nih kita cuma tahu cara A kayak gitu, kita ikutin cara A ini karena inilah standar yang ada, tapi kita selalu mencari gimana sih supaya tugas ini bisa lebih cepat, hasilnya lebih baik. Oh, ternyata ada cara A+ gitu. Ya udah, kita coba nih A+, oh ternyata sukses, kita alihkan standarnya ke A+ kayak gitu. Nah, kalau di produksi ya, mungkin awal-awal kita menambang, kita hanya perlu tahu gimana caranya batu bara ini bisa keluar kayak gitu. Tapi seiring waktu berjalan, perusahaan semakin besar target produksinya, bukan itu lagi caranya kayak gitu, tapi gimana sih cara menambang yang baik, gimana sih supaya hasil produksinya stabil kayak gitu, tidak fluktuatif kayak gitu. Seperti itu kalau di produksi ya. Atau mungkin kalau di safety kan masuk juga ahlinya gimana meningkatkan standar pekerjaan, standar kegiatan untuk mendapatkan keselamatan, untuk menjamin keselamatan yang lebih baik di area kerja masing-masing, seperti itu. Jadi jadi dari cara-cara itu tadilah kenapa mungkin kalau hanya kita simpan sendiri kan kita kadang lupa ya, oh kemarin kita ada melakukan perbaikan seperti ini nih caranya nih, dan hasilnya bagus, tapi
Ketika kita maju mengerjakan yang lain, kita sudah lupa nih yang kemarin gitu. Nah, kenapalah kita ada QCC dan SS tersebut. Nah, itu mendokumentasikan cara perbaikan yang kita lakukan. Kita dokumentasikan di form yang biasa kita isi itu ya. Kita kumpulkan ke MD. Jadi itu juga untuk mengingat kalau ada cara perbaikan yang sudah kita lakukan kayak gitu. Selanjutnya adalah mungkin perbaikan ke instruksi kerja supaya diketahui teman-teman yang lain, kayak gitu. Supaya diketahui teman-teman yang lain, teman satu timnya bisa menjalankan cara yang sama. Atau mungkin lebih baik lagi, teman satu timnya mungkin dapat, oh ternyata ada cara yang lebih baik lagi dari ini gitu. Jadi dia terus berimprove kayak gitu, sehingga standar mengerjakan kegiatan tersebut bisa terus membaik kayak gitu. Itu Mas. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuani. Inovatif di sini sangat beragam tentunya di Setku juga kita selalu berinovasi. Kita tahu itu ya di para departemen, para section dan setiap tahun juga MOD mengadakan lomba ya inovasi yang sudah dilakukan oleh para departemen dan juga section. Mbak Norma kayaknya belum pernah menjawab nih ya. Mbak Norma mungkin bisa dibantu nih Mbak. Di set sendiri kita sudah menjalankan inovasi atau program inovasi apa saja ya Mbak Norma ya? Oke, ya baiklah Mas Sulus. Jadi sebenarnya untuk mendukung budaya di hatinya kita atau budaya yang kalau kita bilang yang paling akhir nih ya inovatif, ada banyak yang sudah kita lakukan sebenarnya Mas Sul. Mulai kita dari SS, QCC, itu kan merupakan bagian dari upaya kita supaya untuk menstimulasi. Jadi sebenarnya saya yakin bahwa karyawan-karyawan kita itu selalu bermunculan ide-ide kreatif untuk meningkatkan standar kerjanya setiap hari, Mas Sul. Itu pasti ada. Nah, cuman untuk bisa lebih mendokumentasikan seperti yang dibilang Kak Yuani tadi, bahwasannya ide-ide kreatif itu lebih terdokumentasikan supaya standarnya bisa lebih dinaikkan lagi sesuai dengan indikatornya dari inovatif itu sendiri, kita buatlah program SS maupun QCC itu tadi. Seperti itu, Mas Sul. Oke. Apakah ada target sendiri Mbak di set harus berapa QCC sih dalam 1 tahun atau harus berapa bikin SS sih dalam 1 bulan misalkan. Kemudian masing-masing jabatan itu apakah memiliki kewajiban yang sama membuat SS dan QCC tadi? Contoh misalkan eh, manajer, apakah manajer juga wajib membuat SS, superintendent, atau bahkan mungkin sampai ke level bawah ya, Mbak Norma. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Norma seperti apa ya? Nah, kalau untuk SS dan QCC itu sendiri, Mas Sul, itu sudah tertuliskan dalam CAT kita yang dibilang Pak Kuku tadi, yang merupakan salah satu Ya. tujuan bersama kita ya. Nah, untuk tahun di 2022 ini sebenarnya untuk QCC targetnya itu ada 18, Mas Sul. Kemudian untuk SS-nya ada 388 dengan rinciannya itu untuk QCC ini sebenarnya targetnya adalah staff ya. Untuk difokuskan untuk staff. Memang untuk manajer sendiri itu dia tidak dibebankan untuk target perorangan, tapi dia dibebankan untuk target departemennya. Dengan harapan tadi para manajer ini bisa menjalankan pola kepemimpinan yang baik. Jadi balik lagi ya, berhubungan lagi ya dengan indikator di hati yang tadi ya, bisa menjalankan pola kepemimpinan yang baik, dia bisa mengarahkan timnya sehingga target QCC-nya pun bisa dijalankan. Kemudian ada juga target SS. Target SS ini dia menyasar untuk staff dan non-staff, tapi untuk non-staffnya yang masih under PKN Masel sendiri. Nah, masing-masing hanya 2 per tahun gitu. Nah, untuk manajer masih sama dengan QCC, itu belum memiliki target untuk SS dan QCC secara perorangan, tapi memiliki target secara departemen Masel. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya ke Pak Kukuh nih Pak. Dari yang sudah kita jalankan untuk QCC dan SS tadi, apakah sudah nampak Pak? Apakah sudah nampak pengaruh QCC dan SS ini untuk kemajuan dan juga pengembangan perusahaan Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat dari perkembangan dari jumlah dulu ya, dari jumlah itu ada peningkatan dari tahun ke tahun ya, jumlah SS maupun QCC, QCP ya.
Kemudian di sisi kualitas juga kita lihat ada pergerakan yang cukup bagus. Jadi ada, kalau tadi misalnya banyak kualitas, kita kan punya kelas contoh SS, kelas A sampai H gitu kan. A itu yang paling tinggi, H yang paling rendah. Nah, mungkin awal-awal dulu itu banyak SS yang kategorinya masih sekitaran H, mungkin E atau F gitu kan. Nah, sekarang bergerak ke arah D atau E. Nah, harapannya tahun depan bisa bergerak lagi dominan di C atau D gitu kan, sehingga secara kualitas juga bagus. Kemudian secara dampak ya, dampak dari improvement sendiri, QCC maupun SS, kita juga bisa rasakan dampak kebersamaan hubungan dengan culture tadi, kerjasama tim kita semakin membaik, komunikasi antar anggota tim juga semakin membaik, kemudian dampak terhadap sasaran perusahaan itu juga semakin membaik ya. Artinya kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu progres untuk pertumbuhan KPI maupun CAT itu semakin meningkat ya, semakin meningkat. Artinya dengan program inovatif ya, budaya kita yang keenam itu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan ya. Artinya dari sisi budaya kita terdampak, dari inovasi kita terdampak, sehingga itu membawa kebaikan untuk perusahaan juga. Nah, itu Mas Wil. Oke, terima kasih Pak Kuku. Baik, para karyawan di Hati, masing-masing nilai inti sudah dijelaskan secara mendalam ya oleh para narasumber kita, ya luar biasa. MOD di sini saat ini dan ke depan itu agar terwujud budaya di hati yang memang benar-benar diinginkan oleh perusahaan itu apa ya upaya MOD saat ini ya Bu ya? Ya, saat ini terima kasih. Jadi saat ini memang tugas ya, kurang tanda kutip tugas supaya budaya di hati ini benar-benar dijalankan itu memang berada di tangan MOD. Sehingga kita di MOD saat ini sudah punya program-program. Kita mulai lebih memperkenalkan di hati ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini memang sudah menjadi bagian dari misi perusahaan. Cuman sekarang kita mencoba untuk bagaimana supaya karyawan-karyawan semuanya lebih mengerti, lebih benar-benar tahu, kemudian setelah tahu menerapkan. Jadi kita mulai dengan kita pasang beberapa poster, ya mungkin sudah bisa dilihat ya di antara kantor PKN 1 dan PKN 2, kita sudah mulai naruh poster. Kemudian, nah ini podcast, ini udah podcast kedua dan ini seperti nama podcastnya Suara di Hati, ya ini salah satu saluran kita supaya rekan-rekan PKN semuanya itu benar-benar bisa tadi tahu, kemudian mengerti, menerapkan dari budaya di hati ini. Nanti ke depannya kita akan adakan beberapa acara juga, kita akan adakan lomba juga untuk budaya ini, kemudian kita juga nanti akan membuat video-video sehubungan dengan hal di hati ini, dan bahkan mungkin kita juga akan melakukan acara outbound sehubungan dengan budaya di hati ini. Nanti ditunggu saja untuk rekan-rekan Suara di Hati ya. Iya. Sebagai perwakilan milenial dan juga sebagai bagian dari MOD, Mbak Norma, kira-kira apakah ada kesulitan sendiri dalam para milenial ini untuk beradaptasi terhadap budaya di hati, Mbak Norma? Oke, ya terima kasih Mas Sul. Aduh, terima kasih nih sudah dibilang perwakilan milenial ya. Berasa yang paling muda ya saya. Memang paling muda. Ya. Memang paling muda ternyata ya. Oke, Mas Sul, kesulitannya untuk beradaptasi dengan budaya ya. Seharusnya untuk adaptasi ini tidak terlalu sulit sebenarnya Mas Sul ya. Tidak terlalu sulit. Hanya saja terkadang mungkin dalam implementasinya kan kita itu adalah sifatnya mencontoh ya. Tadi kalau sudah di-sharekan dengan Pak Yoni bahwasannya sesungguhnya yang yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Karena dia terus mengalami perubahan sehingga setiap generasi harusnya siap untuk beradaptasi dengan perubahan itu.
baik dari milenialnya maupun generasi sebelum milenialnya. Nah, terkadang nih yang terjadi di fakta di lapangan adalah ketika generasi milenial dengan semangat barunya, kalau kata Kak Iwani tadi ya, semangat baru, energi baru, siap dengan budaya baru ya, misalnya dia dari luar, dari kuliah, pekerjaan sebelumnya masuk ke PKN, tentunya dia dengan budaya baru yaitu budaya di hati. Ketika dia sudah mulai menerapkan dapat dipercayanya, inovatifnya, teamworknya dan lain-lainnya, ketika sudah menyesuaikan dengan indikatornya, tetapi melihat contoh nih sebelumnya atau seniornya gitu, kok belum sesuai sih gitu ya, atau kok nggak seperti budaya kita yang sebelumnya ini, sehingga mulai nih kebingungan ya Mas. Jadi mau ngikutin yang mana nih sebenarnya, mau Ya, ikutin kita sudah punya indikator, tapi fakta di lapangannya kok tidak semuanya menerapkan seperti itu. ya. Karena itu hari ini MD mengajak tidak hanya teman-teman milenial, tapi mungkin para senior-senior juga, mari kita bersama-sama karena budaya ini Masul tidak akan pernah berhasil jika hanya MD, jika hanya Pak Yoni, jika hanya Bu Julia, Pak Kuku, atau bahkan depet-depet yang koar-koar. Pokoknya kita harus di hati, tapi tidak adanya kerjasama semua elemen, baik dari non-stop sampai dengan BOD tentunya. Sehingga indikator ini disusun untuk merangkul semua, ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng, ayo kita saling mengingatkan, saling merangkul, saling bekerja sama untuk bisa menerapkan budaya di hati ini, sehingga tujuan kita semua bisa tercapai. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Norma. Jelas sekali tadi ya, sebagai perwakilan milenial juga, bahwa Mbak Norma selaku bagian dari MOD mengajak kita semua. Jadi bukan hanya dari kalangan milenial saja, tapi juga bagi para senior, mari kita bersama-sama kita terapkan budaya di hati supaya kita bisa stabil dan juga kita bisa menyelesaikan perubahan. Budaya itu memang penting ya, dari pemaparan para narasumber kita hari ini, budaya itu memang penting dan ternyata semakin kita menerapkan budaya dalam hal ini, semakin kita menerapkan budaya di hati, itu akan semakin baik pula kinerja karyawan. Semakin kita menerapkan budaya di hati, semakin baik pula kinerja perusahaan. Jadi pengaruhnya terhadap budaya kerja ini sangat-sangat besar untuk kelangsungan hidup, untuk kestabilan perusahaan, dan juga untuk produktivitas kinerja para karyawan semuanya. Jadi budaya perusahaan memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, budaya juga merupakan perekat yang dapat mengikat organisasi, yaitu setiap individu di dalamnya, sehingga hal ini akan sulit untuk ditiru oleh pesaingnya. Selanjutnya mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu semua, sudah waktunya kita mengakhiri podcast hari ini. Selanjutnya saya mewakili semuanya, mengajak Anda semua, mari bersama-sama kita ciptakan nilai inti budaya di hati, dan mari turut berkontribusi memajukan perusahaan yang kita cintai ini, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Bapak Ibu semua, para pendengar, karyawan di hati, pendengar suara di hati, ikuti update selanjutnya podcast Suara di Hati di channel PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ya, channel YouTube kita. Saya Zulfikar, pamit undur diri, selamat siang, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.